Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mab'ad. Ayah, bunda, serta anak sekalian yang di rumah, alhamdulillah kita sejenak akan bertemu ya, dengan saya khususnya tidak lama, semata-mata karena saya mewakili semua yang ada di pondok, para ustadz, ustadzah, dan semua keluarga pondok, ingin menyapa ayah bunda dan juga kalian semuanya. Semoga ayah bunda dan anakku sekalian dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga semoga di dalam keistiqomahan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita bicarakan bersama, kita upayakan bersama di pondok. Telah lama memang kita tidak bertemu sejak perpulangan kalian di awal April kemarin, yang terhitung ya kira-kira 3 bulan lebih. Nah, tentu banyak hal yang berkembang, banyak dinamika yang terjadi, ya, khususnya bagi kalian yang ada di rumah, juga para ayah bunda semuanya, di dalam mengkondisikan anak-anak ya, ketika mereka harus belajar di rumah. Ayah bunda dan juga anak sekalian, tahun ajaran baru sudah dimulai atau sudah dekat ya, kepada awalnya, bahwa kalau berdasarkan keputusan pemerintah itu dimulai pada tanggal 15 Juli ya, dengan berbagai macam pilihan. Paling tidak ada 2 pilihan besar bagi lembaga pendidikan secara umum, bahwa semua lembaga pendidikan sudah diperkenankan untuk memulai proses pembelajaran ya, yang untuk sekolah-sekolah yang bukan pondok atau yang tidak berasrama, maka dibuka dengan pembelajaran jarak jauh atau online atau daring. Sedangkan pondok diberikan pilihan juga oleh pemerintah dalam hal ini untuk menyelenggarakan pendidikan, entah itu daring atau PJJ ya, tapi juga diberikan pilihan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, yang berarti semua santri yang belajar di pondok pesantren bisa kembali ke pondok masing-masing. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada ayah bunda sekalian, bahwasanya kita di Pondok Tarbiyatul Iman ya, telah mempertimbangkan ya, dan berupaya menyiapkan segala hal ya, karena itulah kemudian kita memutuskan bersama, baik itu dengan segenap pengurus pondok maupun dengan yayasan, bahwa kita akan berupaya untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Sekali lagi ingin saya sampaikan awal bahwa ini usaha kita, ini upaya kita. Latar belakangnya adalah bahwasanya kita berupaya untuk dalam hal ini membantu umat, membantu masyarakat yang tentunya tidak mudah untuk menyelenggarakan pendidikan di rumah bagi anak-anak ya, itu terbukti dengan berbagai macam ya keluhan, berbagai macam problem yang disampaikan oleh sebagian orang tua. Karena itulah kemudian ada sebagian wali santri misalnya di pondok kita yang menanyakan kapan anak-anak akan kembali ke pondok. Ini berarti ada hal-hal yang memang sulit untuk dilakukan oleh orang tua dalam rangka untuk terus menyelenggarakan pendidikan ya, yang sebaik mungkin dalam batas kemampuan masing-masing bagi anak-anaknya. Nah, berikutnya
kita juga berupaya untuk ya semoga memberikan sedikit, karena keluarga kita pun juga tidak banyak, sedikit memudahkan pemerintah di dalam berupaya untuk mengatasi musibah ini. Nah, karena apa? Karena harapannya kembalinya anak-anak di pondok itu akan menjadi salah satu proses karantina besar. Nah, jadi dengan penyelenggaraan pendidikan yang dikawal oleh protokol kesehatan, maka harapannya ada semacam karantina yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, tapi dalam jumlah yang besar. Ini juga akan sangat membantu. Jadi itulah motivasi kita. Yang ketiga, ayah bunda dan juga anak sekalian, bahwasanya ya musibah ini menyesakkan bagi kita. Musibah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus meyakini bahwasanya Allah memberikan ujian ya, sesuai dengan kemampuan kita menerimanya. Dan setiap ujian itu, setiap musibah itu akan satu paket dengan solusinya. Selama kita bersabar, selama kita berusaha sebaik-baiknya untuk menyikapinya sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam upaya kita untuk kembali siap menerima santri ya yang kembali ke pondok juga dalam rangka demikian. Dalam rangka untuk berusaha menunjukkan sikap sabar, karena ya kapanpun musibah akan ada, termasuk sekarang. Tetapi hidup tidak boleh berhenti. Hidup harus berlanjut. Ya, berjuang pun juga harus terus dilakukan. Upaya-upaya pun juga harus terus diupayakan dalam rangka untuk mendidik, dalam rangka untuk membentuk anak-anak kita, apapun situasinya. Nah, tentu jika semua prasyarat, jika semua sarana dan juga fasilitas dipenuhi. Nah, dalam rangka itulah ayah bunda sekalian dan juga anak-anak, dalam waktu ya sekitar sejak perpulangan kalian ya semuanya, jadi perpulangan anak-anak ayah bunda sekalian, kita berusaha untuk terus menyiapkan sedikit demi sedikit sampai kemudian ketika sebelum pemerintah menyampaikan pengumuman, pemberitahuan terkait dengan permulaan dari tahun ajaran baru, kita sudah mengantisipasi bersama dengan pondok-pondok yang lain juga, khususnya di Kota Malang ya, untuk menyiapkan itu. Nah, jadi dalam rangka kebersamaan itulah kemudian kita menyiapkan, meskipun ketika itu belum ada pemerintah, sampai kemudian ketika keputusan pemerintah itu turun tentang hal itu, maka kita menyiapkan segala keperluannya, segala penunjangnya ya, secara detail. Nah, jadi kita bekerja ya maraton siang malam dalam upaya itu. Karena itulah bagi ayah bunda sekalian yang katakanlah memang mengharapkan anak-anaknya untuk mengharapkan anak sekalian untuk kembali lagi ke pondok, maka pondok hingga sekarang tengah mengupayakan menyiapkan segala macam yang diperlukan. Nah, dalam hal inilah kita mohon doa, dukungan daripada ayah bunda semuanya ya, untuk bersama, untuk sehati, untuk sepikiran, untuk setujuan, ya, untuk sevisi dalam hal ini, sehingga kita saling mendukung, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan ya, baik itu secara batin ataupun secara lahiriah, upaya-upaya yang kita kerjakan. Harapannya kita nanti akan bisa menyediakan yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam rangka untuk menyambut kembali kedatangan anak-anak di pondok. Ya. Jadi termasuk setting semua tempat ya, kemudian protokol kesehatan, semuanya yang memang disyaratkan oleh pemerintah dalam hal ini ya, untuk apa? Untuk menyiapkan bahwa setiap pondok pesantren yang hendak menerima kembali kedatangan santri ya, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, itulah yang kita upayakan.
yang kita upayakan bersama, baik itu pondok maupun juga yayasan. Nah, jadi insya Allah kita berusaha sebaik mungkin. Mengapa demikian? Karena itulah yang mampu kita lakukan. Jadi kita harus berupaya sebaik mungkin. Nah, karena kita pun juga memahami bagaimana ekses atau bagaimana efek daripada ketika anak-anak terlalu lama di rumah. Ya, dengan berbagai banyak informasi di sana sini yang kita terima, baik itu dari wali santri maupun dari orang-orang tua lain, dari pondok-pondok lain atau dari lembaga pendidikan yang lain. Jadi kita memahami bahwasanya ini menjadi concern kita, menjadi kepedulian kita dalam rangka untuk bagaimana supaya anak-anak itu selamat secara fisik dari musibah COVID, juga selamat secara rohani, selamat secara mental. Jadi kalau protokol kesehatan itu kita lakukan di dalam rangka untuk menjaga fisik anak-anak agar sebaik mungkin bisa terjaga, maka kita pun juga bersama-sama mari ya kita pondok dan juga orang tua sekalian untuk menjaga protokol syariatnya. Karena kita tahu bahwasannya musibah itu dari sudut pandang agama, bahwa musibah apapun namanya tidak datang, tidak diturunkan oleh Allah kecuali karena ada kesalahan manusia. Apa itu? Ketika manusia, kita semua tidak memenuhi protokol syariat. Nah, jadi kata Nabi SAW bahwasanya musibah akan turun ketika banyak maksiat, banyak riba, ya, banyak perzinaan, orang minum minuman keras, banyak orang-orang yang zalim dan sebagainya. Nah, jadi dengan berupaya semoga ketika anak kembali ke pondok akan kita bisa mengurangi berbagai macam ekses ketika tidak semua orang tua mampu mengawal anaknya terus-menerus. Jadi ibaratnya para ayah bunda dan juga anak sekalian bahwasanya seperti orang yang sedang berperang, ya. Kalau kita berperang, maka kita tentu menyiapkan semua sarana untuk itu. Logistiknya, maksudnya persenjataannya, strateginya, kita lakukan semaksimal mungkin. Nah, kita tidak boleh kemudian beralasan bertawakal kepada Allah, tapi kita kemudian tidak menyiapkan apa-apa. Karena tentu berbeda antara orang yang kemudian dia berperang, katakanlah sebagai contoh, dia menyiapkan segala hal untuk melawan musuh, dan pada akhirnya meskipun demikian akhirnya dia mati juga, bagaimana? Ya tidak apa-apa, dia sudah berusaha. Nah, dia sudah berusaha dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa sama sekali. Jadi syariat itu memerintahkan kita berusaha. Nah, termasuk di sini adalah protokol itu kita lakukan di dalam rangka untuk menepati syariat, yaitu syariat kita berusaha sebaik mungkin di dalam merawat, di dalam menjaga ya, kesehatan kita, dan dalam hal ini dalam kaitan dengan pondok adalah menjaga semua yang ada di dalam pondok, baik itu para pengasuh, para pengurus pondok, pengasuh, dan semua di pondok, terutama di sini adalah para santri. Ya. Nah, jadi ayah bunda sekalian, inilah yang insya Allah kita tengah upayakan dengan tidak mengabaikan, ataupun kita juga sangat menghargai kalau misalnya ada di antara ayah bunda dengan berbagai macam pertimbangan ya tidak mengembalikan anaknya ke pondok sampai misalnya sampai bulan Januari. Dan kita juga sudah memutuskan bahwasanya bagi para santri yang tidak kembali ke pondok tetap akan mendapatkan hak pembelajarannya melalui PJJ, melalui pembelajaran dengan daring. Jadi pondok akan tetap memberikan hak anak-anak untuk belajar. Itu insya Allah yang kita upayakan. Jadi meskipun ya harus saya katakan bahwa secara teknis itu rumit atau bertambah beban kita, tapi itu tidak masalah, itu konsekuensi dan juga komitmen kita untuk menjaga itu semua. Karena itulah para ayah bunda sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dalam kaitan ini. Ya,
apapun nanti yang perlu kita ini kan, kita akan musyawarahkan berikutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.